Taiwan itu kita sudah masuk ke NATO. Ya, jadi ini masih kota Taichung tapi bagian pinggirannya. Dan Taichung itu sekarang kota terpadat kedua. Yang paling pertama tetap Taipei, kedua terpadat. Kenapa? Kenapa bukan Kaohsiung? Orang-orang lebih sering dengar Kaohsiung ya. Nah, Kaohsiung itu kota pabrik, kota industri. Tapi sekarang industri itu berpindah lebih banyak. Beberapa pabrik pindah ke daerah Taoyuan dekat bandara kita tadi. Jadi dulu itu malah Kaohsiung orang sampai nggak mau tinggal di Kaohsiung. Kenapa? Karena bilangin polusinya parah. Tapi setelah dipindah malah sekarang gantian Taoyuan yang parah. Saya punya teman ya orang Taiwan zaman kuliah dulu, diajak ke rumahnya makan malam Xinjiang, kalau itu Xinjiang nggak pulang diajak. Papanya cerita dulu dia tinggalnya di Kaohsiung, tapi karena polusi pindah ke Taoyuan. Malah sekarang udah pindah ke Taoyuan, polusinya pindah ke Taoyuan. Jadi dia yang paling tinggi, tingkat polusinya paling tinggi. Udah saya ledekin aja, om pindah lagi deh pak. Jangan saya tinggal di Taoyuan biar gak kena polusi saya di sini. Siapa tahu dia yang bawa ya. Jadi kalau Taiwan ya begitu. Nanti banyak juga ya, mungkin di kota-kota baru kelihatan banyak hal-hal unik segala macamnya yang beda dari Indonesia. Ya, yang paling mungkin yang paling awal bapak ibu perhatikan itu Taiwan di bayangan bapak ibu pertama kali mungkin seperti China, karena memang penduduknya ini orang-orang Han, suku Han, kita bilangnya orang China. Kenapa kok kesannya beda ya, kok berbeda ya, kok nggak sesuai ya di bayangan kita, nggak sesuai bayangan kita, kok nggak terlalu Chinese banget ini bangunan-bangunannya, kota-kotanya segala macam ya. Karena mereka sebenarnya Taiwan ini begini karena dulu bekas jajahan Jepang, dan mereka itu juga mungkin gengsi ya di awalnya, jadi nggak terlalu mau belajar dari China. Malah beberapa orang Taiwan ini, beberapa orang ngomong ke saya, mereka lebih senang dibilang bekas pendudukan Jepang dibanding pindahan dari sana. Mereka ini mau jadi negara sendiri. Kalau sekarang kan nggak diakui, sekarang kan belum diakui sebagai negara sebenarnya Taiwan kan. Masih kalau di internasional bilangnya provinsi yang membangkang dari China. China masih akui kok ini negara bagian kita, Taiwannya enggak. Jadi memang begitu. Ya mungkin kalau misalnya mau lihat gedung-gedung kayak gitu gimana sih? Bisa nggak? Masih ada nggak? Mau foto-foto, cari-cari tempat-tempat yang outlook gitu kayak Chinatown gitu, masih bisa, masih ada. Dan letaknya nggak terlalu jauh dari hotel kita kalau di Taipei. Jadi nanti kalau di Taipei itu enak, dan bapak ibu malamnya setelah acara semua mau explore sendiri ke kanan kiri ada, cari apa ada. Nanti misalnya nggak tahu boleh lagi tanya lagi saya ya. Kenapa jelasinnya satu-satu? Karena kalau jelasin sekarang takutnya besoknya udah lupa ya. Jadi ini satu-satu yang ada di dulu. Jadi memang begitu gitu ya. Makanya mereka lebih seperti bilang bekas jajahan Jepang. Mungkin besok kita ke Ximending, besok hotel kita juga di Ximending, kitanya juga ke Ximending. Nanti di situ baru bapak ibu sadar, oh iya ini lebih mirip sama Jepang. Anak-anak mudanya juga lebih senang kayak Jepang-Jepangan gitu, yang cosplay ya, mau mainan-mainannya ya, kayak mereka senang juga merakit-rakit macam gundam, Digimon, Pokemon ya, segala macam. Nah, makanannya kalau dilihat nanti keliling-keliling, gak usah di jalan, gak usah di Ximending, nanti di Hongji aja kita keliling itu lebih banyak makanan Jepang, restoran-restoran dulu ya, ramen, mereka suka sekali yang bakar-bakaran itu semua lebih banyak influence dari Jepang dibanding dari China ya. Iya begitu. Nah, mereka kurang seru juga, bahkan anak mudanya aja sekarang ya, kalau karena Taiwan juga habis pemilu ya kemarin, habis pemilu juga di Januari kemarin. Jadi kalau Taiwan itu kan ada dua partai, partai yang TNI, Kuomintang, sama satu lagi yang demokratis. Yang menang ini demokratis, kenapa? Karena pendukungnya ini anak muda semua. Nah, yang Kuomintang itu partai apa? Itu partai yang asalnya dari China, yang dibawa dari Chiang Kai-shek waktu kabur dari China, tersisihkan pindah ke Taiwan. Nah, kalau yang di China-nya itu kenapa? Karena China-nya itu kan yang partai komunis ya, yang si zamannya dulu itu Mao Zedong. Jadi mereka konflik berdua. Kaburlah Chiang Kai-shek kalah, pindah ke Taiwan. Jadi di Taiwan ini muncul. Jadi kita lihat partai yang menang yang mana. Partai yang menang yang mana di 4 tahun itu kita dekatnya sama siapa?
kalau yang menang yang KMT itu pasti kita lebih dekat dengan China. Ya, makanya dulu awal saya datang masih dipimpin oleh presiden yang dari partai si biru ini. Kita bilangnya di sini biru dan hijau. Hijau itu yang demokratis, biru itu yang China, itu yang KMT. Ya, orang Thailand bilang udah dukung mana? Dukung biru, dukung mana? Dukung hijau, mereka bilang. Ya, jadi kalau si biru itu pas saya lagi itu pemerintahannya masih dari KMT, wah dia dekat sekali sama saya sampai ada kantornya, ada apa namanya pertemuan-pertemuannya. Kita ekspor di Taiwan semua keluar di Bandung, ya di Bandung. Dan sekarang kenapa Taiwan kelihatannya ekonominya malah stuck? Karena semenjak yang hijau ini kita banyak dikerjain sama saya, ekspornya dibatasi. Buah-buahan apalagi Taiwan itu kan terkenal buahnya, apalagi nanas. Nanas dan mangga itu salah satu buah yang paling terkenal di Taiwan karena nanasnya di sini manis banget, manis dan lebih berair dibanding di Indonesia. Mangganya juga di musim panas. Besok Bapak Ibu kan disimanik acara bebas ya. Kalau mau cobain bis mangga di Taiwan yang enak, boleh nanti siantai yang dekat hotel. Hotel kita juga jual tapi kurang. Nanti kita siantai kalau mau coba. Ya. Ya, jadi kemarin lagi itu sempat di apa? Di embargo, mesti dilarang ekspor. Padahal penerima utamanya itu China. Jadi dilarang ekspor, akhirnya buah-buahannya itu dijual murah di sini. Ya, dijual murah, petaninya rugi. Tapi kok kelihatannya nggak rugi-rugi banget. Soalnya pemerintah Taiwan juga ternyata masih punya dana. Akhirnya apa? Mereka buah-buahan itu diambil sama pemerintah. Kalau lagi itu ada kasusnya kayak gini, jalan-jalan kemana, ikut tur, ya turis dari luar negeri, datang itu mereka dapat kupon untuk tukar buah. Jadi kalau datang misalnya ke Bali dapat buah kamering, ke sini dapat nanas lagi tuh, satu orang satu. Ya sempat lagi tuh saya punya rombongan juga saya bagi nanas itu orang satu. Ya kita bawa satu dus ke bandara itu nanas semua. Dan kasih satu orang satu. Terus ada lagi itu swasta juga kebantuin ya. Kalau misalnya di Indonesia kan ada Hypermart, ada Food Store, ada apa ya. Kalau di sini yang besar itu ada Carrefour, satu Carrefour, Alfamart, satu lagi Alfamart, satu lagi Expert. Nah yang di Expert ini punya swasta, dia itu waralaba besar di Taiwan sekarang. Dia lagi tuh bantuinnya gimana? Beli barang apapun belanja di sana, kayak supermarket itu, tambah satu NT dapat nanas satu. Jadi mereka yang ngomongin untuk petani-petaninya sih, makanya nggak terlalu lumayan ngaruh, tapi mereka masih bisa hidup lah, masih ada tolong, nggak maksudnya jatuh banget ya, sama seperti COVID kemarin. Karena kita bukan diakui sebagai negara. Kemarin juga pas COVID kita dapat vaksinnya itu 2021 akhir, baru yang fase pertama ya, vaksin pertama kali keluar 2020. Nah itu punyanya saya ya, Sinovac. Karena kita bukan negara, segala
cuma scan tata barang, gajinya sudah startnya udah di 32.000 sampai 35.000. Daripada kerja kantoran gitu. Ya, 7-Eleven itu kayak Indomaret kan sih. Oh iya, ngomong-ngomong 7-Eleven saya baru mumpung ingat, karena hari terakhir ya, hari Sabtu ya, itu Bapak Ibu ada hari bebas ya, 29 itu hari bebas. Terus hotel kita juga di Simenting ya, di TP itu bisa melipir lagi ke sana sini dekat karena ada MRT. Dan saya mau kasih tahu ibu, Bapak Ibu semua di sini boleh yang namanya ini Yoyo Card. Ya, boleh beli yang namanya Yoyo Card. Ini apa? Ini flash, kartu flash BCA. Ya, jangan beli di stasiun MRT. Nah, belinya di 7-Eleven atau Family Mart. Kenapa? Kalau di stasiun MRT dapetnya kayak kartu flash aja, yang polos tulisannya Yoyo Card, Yoyo Card. Nah, kalau saya beli di 7 harganya cuma beda 20, dapetnya yang lucu-lucu kayak gini. Bisa buat apa? Kenang-kenangan juga ya, bisa disimpan. Isinya berapa? Isinya 100 cukup buat yang MRT. 100 MRT pulang balik, MRT sekali tag kurang lebih 25 ya, bisa 30 aja. Nah, tadi gue hari terakhir apalagi jalan-jalan sendiri ya. Kalau di Taiwan itu bayarnya soalnya murah. Terus itu 18 ringgit, tapi siapa yang mau koin 18? Siapa yang mau koin 18? Pulang balik 36. Itu kalau Bapak Ibu cuma ke satu tempat. Makanya orang Taiwan semua orang itu punya Yoyo Card ini. Ya, nanti diisi misalnya kelebihan, misalnya isinya ibu nggak sengaja Bapak Ibu isinya banyak, misalnya 300 gitu, tapi nggak dipakai, bisa dikeluarin gaji duitnya bisa dikeluarin, tapi harus daftar segala macam ribet. Jadi bisa dipakai apa lagi? Buat jajan aja bu di 7, buat jajan di 7, di Family Mart, tapi bayarnya pakai tap. Kalau dikeluarin karena kita harus tunggu seminggu, kalau biasanya tunggu seminggu nanti dia akan transfer ke rekening masing-masing. Mumpung tadi ngomong 7-Eleven langsung ingat ya. Ini kayak yang ini kan saya punya ini apa, Kumamon ya, lucu ya transparan. Cuma 120. Kalau di stasiun MRT 100 cm tapi polos. 7-Eleven kita yang besok di Simenting hotel kita itu ada satu 7-Eleven yang tema, yang ada temanya Sumi Kobayashi. Nah, ada biasa anak-anak cewek lebih tahu, itu lucu-lucu ya, lucu-lucu gitu. Jadi mungkin dia kartunya yang dijual di sana lebih lucu-lucu juga. Ya, lumayan ada tanda-tandanya juga. Nah ini kita sudah turun, sudah masuk ke Nantau, daerah Pui namanya. Nah, ini jalan tol Taiwan. Jadi Taiwan tuh enaknya kenapa walaupun tempatnya kelihatannya panjang besar, tapi kita jalan kemana-mana itu lumayan cepet. Karena semuanya terhubung sama tol. Dia terhubung sama tol dari ujung Taiwan yang paling utara di Jeju yang besok kita pergi sampai ke ujung paling selatan hanya ada daerahnya di provinsi Ningtong, itu semua masih tersambung sama tol. Bahkan ada jalur khususnya tol ini keluar muter sampai ke Hualien. Cuman kenapa kita nggak ke Hualien juga, karena satu masih bahaya ya kemarin itu pengalisan itu ya. Terus kemarin juga 1 bulan itu bulan April full 1 bulan itu karena di sana ada teman saya yang kuliah kebetulan, ada masih adik kelas yang kuliah di Hualien sana di Cici ya. Dia bilang itu setiap hari gempa, setiap hari masih goyang. Jadi dia sampai udah bingung, ini dia gempa atau pusing atau kurang darah. Kadang orang kurang darah bangun juga goyang. Ya, saya kebetulan kurang darah. Pagi itu sempat kurang darah, darahnya rendah banget. Setiap bangun itu goyang. Setiap bangun langsung goyang ya. Makan juga ya, namanya anak kos di sini makannya sembarangan. Gak ada yang masakin sendiri ya, makannya sembarangan. Kolesterol juga begitu naik segala macam. Ya, pas Covid apalagi, pas zaman Covid karena nggak kerja. Nah, setelah Covid lebih mendingan. Kenapa? Jadi ada untungnya juga saya jadi tour guide. Keuntungannya satu, kalau setiap kesananya kita pasti masuk ke tempat si Mawang ini tadi saya bilang, yang dia ada jamur yang dibikinin pil suplemen apa yang bukan punya kolesterol, punya apa, darah tinggi, bisa minum itu untuk yang buat kanker juga bisa ya, bukan buat nyembuhin kanker tapi supaya sel kankernya enggak bertumbuh lagi, karena kalau kanker kan makannya gula kan ya, gula gitu dia nggak boleh makan nasi ya ya linse ya, nggak boleh linse ya, karena masuk ke sana setiap kali saya dikasih minum terus lama-lama mendingan. Percaya nggak percaya sih ya, tapi karena saya udah minum jadinya ya percaya juga
Nanti saya biasa dikasih sama dia karena udah kenal. Dia tahu saya lagi tuh ada sakit, saya dikasih gelas yang gede. Nanti bapak ibu dikasih yang kecil nih, saya dikasih yang gede. Apalagi dia ngeliat saya makin mekar sekarang, ya. Ya, kemarin-kemarin masih kurus, ya, masih kurus. Tapi semenjak ya kayak gini ya berubah. Dan ada telepon ya, kayaknya di tukang kapal. Oh ya, Bingze ya. Iya, Bingze nih. Cici Koko udah tahu Bingze duluan. Iya. Tapi sebenarnya banyak beli linse itu bukan orang Indonesia, orang Singapura sama Malaysia. Nah, kalau saya lagi itu sempat bawa orang Singapura juga, karena dari Indonesia kan sekarang agak dikit. Bawa orang Singapura masih bisa, pakai Inggris masih bisa, Mandarin masih bisa. Nah, orang Singapura itu nyampe bus pertama kali dia tanya itu, kita ada pesan kuning nggak? Ada mampir ke sini nggak? Keluarga saya titip. Jadi saya bilang ngapain titip? Telepon aja, dia bisa kirim sendiri. Keluar negeri bisa. Oh ya, akhirnya pada kirim. Tapi banyak ada ininya juga. Ya. Jadi mereka kalau linse itu, nah itu si Song Meling itu dulu juga lumayan sembuh ya, gara-gara dikasih ramuan itu. Tapi dulu mereka ditambahin lagi sama apa namanya air rendaman dari bayi rusa. Kalau dulu itu pakai bayi rusa juga, ramuan tradisionalnya mereka. Makanya akhirnya sakitnya sembuh. Tapi kalau sekarang itu udah nggak ada, karena rusanya juga kayaknya mungkin susah cari ya, kayak misalnya dan Susah sih. karena linsenya itu kan ada dua. Kalau di sini kenapa dia linsenya itu dia bilangnya asli, karena dia ngambilnya langsung dari pegunungan Sila. Nanti di Sambung naik itu gunung-gunung yang kelilingin kita itu namanya Gunung Sila. Nah, itu mereka dulu karena sukunya juga tinggalnya ada beberapa yang di atas. Ya, mereka jalan kaki itu kalau dari atas sampai bawah, katanya mereka dulu itu makan waktu 1,5 hari sampai 2 hari. Nah, tapi sekarang di atas itu sudah jadi tempat main. Ya, ada juga beberapa masih rumah-rumah tradisional, tapi dikit sekali. Sekarang jadi tempatnya itu yang mengelola adalah suku-suku asli dari Taiwan. Namanya Jojo Patsun. Nah, jadi ada 9 suku yang ditarik ke sana untuk mereka kelola ya, jadi ada performance juga, biasanya cuma Sabtu Minggu ya. Mungkin nanti kita ngeliat gondola juga, ada gondola kelihatan dari Sampurnek, tapi kita naik gondolanya yang nanti ya. Langsung kira beli air dulu. Oke. Ya. Nah, kalau gondola yang kita naik nanti itu di Taipei. Nah, kalau gondola yang nanti kita lihat itu dulu itu jalurnya mereka apa namanya, jalan kaki dari atas mau ke danau, karena dulu rumah mereka tipenya itu di atas gunung, terus ke danau itu untuk mancing dan ambil udang. Nah, sekarang sudah tidak ada, jadi taman bermain dibikin gondola. Kenapa? Karena tamu nggak mungkin disuruh jalan kaki 2 hari ke sana. Iya. Ya, manjat gunung. ya itu yang satu, karena ya nyembuhin istrinya dia, istri yang keempat loh, itu Song Meling itu istri keempat. Malah dulu orang bilangnya dia itu sebenarnya awalnya siapanya gitu, dia itu ponakannya dari si Sun Yat-sen, Song Meling itu. Nah, jadi kenal. Tapi ini juga memang apa ya, maksudnya dibilang romantis sih. Si Chiang Kai-shek ini sebenarnya udah istri yang ketiga sebelum sama Song Meling. Ya, tapi sudah dideketin lagi. Disuruh jadi selirnya dia nggak mau. Maunya dinikahin, tapi syaratnya apa? Si Chiang Kai-shek ini harus pindah agama ke Kristen. Harus pindah agama ke Kristen dan menceraikan istri ketiganya. Waduh. Tapi akhirnya pelakornya menang. Asik. Ya, jadi dia pindah ke Kristen, tapi dia ada satu kata-kata yang bagus banget. Mertuanya itu kan yang ngasih syarat keras harus pindah ke Kristen si Chiang Kai-shek ini. Tapi Chiang Kai-shek ini punya satu kata gini, ya, saya akan pindah tapi tidak langsung. Pelan-pelan pelajari dulu agamanya, baru nanti ketika saya ngerti baru saya mau
apa namanya benar-benar terjun sebagai umat Kristen gitu kata dia. Akhirnya diterima walaupun belum full pindah, maksudnya belum benar-benar resmi pindah gitu. Ya tapi memang orang luar bukan kayak orang Indonesia ya, yang agama itu di KTP itu penting banget gitu. Nah kalau di sini kita juga nggak tahu di sebelah kita dia Kristen atau apa. Nah tapi kalau orang suku Sam ini rata-rata itu Kristen. Ya nanti di sebelah tokonya mereka itu ada gereja juga. Jadi dia ada bangun gereja di sana. Ya terus ada pagoda juga, nanti kita dari danau bisa kelihatan juga pagoda kalau nggak berawan, namanya pagoda Sun. Ya itu dibikin karena apa? Karena untuk menghormati mamanya si Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek ini kan salah satu anak yang berbakti dia bilangnya. Ya dia bikinkan pagoda untuk memorial mamanya. Ya karena memang dia suka banget pergi ke si Sampun Lake ini. Hitungannya kayak kita orang Jakarta pergi ke puncak mungkin. Ya, jadi mereka dulu ada villanya ya, villanya yang tadi saya bilang sudah berubah jadi hotel. Ya, jadi nanti kita lihat-lihat, kurang lebih dari sini sekitar 15-20 menitan aja. Ya. Nanti setelah di depan jalan dikit, lewatin jembatan satu, udah masuk ke daerah danaunya, Danau Sampun Lake. Oh ya, terus satu lagi nih, mumpung ingat tadi dia ngomong ke Devi. Dan sekarang kan Taiwan lagi musim pancaroba. Ya panasnya panas banget, bisa tiba-tiba hujan terus lembab. Jadi di sini tuh ada satu serangga. Kita bilang itu Xiao Hewan. Kecil, seperti nyamuk. Yang kecil banget, dia tapi lebih kecil lagi. Itu kalau digigit kita bisa gatal-gatal juga. Ya, itu banyak banget, bukan di Sampun Lake aja, bukan di mana, pokoknya tempat-tempat yang dekat sumber air. Sampun Lake ya, contohnya besok-besok kita ada ke mana juga mungkin bisa pernah kita boleh beli nanti di Nantem misalnya, atau besok ya Bapak Ibu jalan-jalan sendiri lihat-lihat boleh beli yang semprotan gitu ya, buat di tangan. Ya. Soalnya itu kalau karena itu gatalnya bukan gatal doang, kalau nyamuk kita gatal bentol sejam setengah jam udah hilang gitu ya. Kalau ini nggak, yang merah-merah bintik-bintik kecil gitu, aman gatalnya. Semprot itu ya apa ya namanya kayak autan gitu, ya autan gitu, tapi buat disemprot, bilang aja yang buat Xiao Hewan gitu dia. Di Watson, di Cosmed ada, jadi tinggal beli aja. Dan kalau bisa belinya cari yang wangi jeruk. Kalau kata orang sini mereka bilang yang wangi jeruk itu mereka lebih takut. Kata orang asli. Mumpung ingat tadi udah ngomong dari oh iya panas terus tiba-tiba hujan ya. Apalagi kemarin saya pas balik ke Taiwan saya dicurigain demam berdarah juga. Dan pas bilang dari mana Indonesia, tadi Bapak Ibu di bandara masuk datang ada lewat mesin ya, yang scan suhu tubuh ya. Kemarin saya pulang balik ke sini kena. Habis itu ditanya dari mana, dari Indonesia. Oh langsung. Ada sebelah saya juga kena, tapi dia cuma dikasih ini lagi swab test, udah dikeluarin. Pas saya bilang saya dari mana, Indonesia, dicek darah, ditarik di apa lagi, diambil lagi darahnya, dicek. Saya sejam di bandara gue hasil karena bilangnya dari Indonesia. Karena dia tahu di Indonesia itu lagi ada demam berdarah ya, lagi naik juga ya. Nah kalau Taiwan ini COVID yang lagi naik lagi. Ya, tapi kalau Bapak Ibu udah vaksin ketiga itu bisa dibilang mungkin lebih kayak flu biasa aja kali sekarang. Kan kita sekarang, teman saya juga sehat-sehat aja, tapi ternyata kemarin dia cek positif. Ya, COVID yang di Taiwan ini sekarang itu dia lebih nyerang ke tenggorokan aja. Jadi tenggorokan itu bukan sesak napas lagi, bukan apa, cuma gatel. Ya, yang ini yang udah varian keberapa udah bingung lah, udah kayak tes istri dia yang udah gula batu segala macem ya. Ini COVID udah varian kesekian, kita nggak tahu varian apa lagi namanya, nggak ngikutin, udah nggak ngetren soalnya, nggak ngikutin aja. Ya, yang ini kemarin-kemarin sih ada baca-baca juga, ternyata dia cuma nyerang tenggorokan. Tenggorokan itu gatal. Kalau dulu kan parah-parah ya, sesak nafas, jantung tersumbat, apa segala macam. Iya, sekarang cuma ini aja gatal. Jadi kalau misalnya nanti udah gatal-gatal ya boleh ini juga ya. Makan permen aja ya, permen itu juga udah dimakan kemarin. Ya, kemarin teman saya main bola, dia tadi di grup ngomong, dia bilang di grup ini kemarin ada yang main bola, berarti kalau ada coba ternyata di Taiwan itu lagi naik lagi. Ya, jadi banyak
terakhir yang datang dari China waktu penutupan itu turunnya bukan di bandara, bukan di terminal, dibawa langsung ke hanggar. Pesawatnya masuk ke hanggar langsung dijemput khusus. Yang kalau ini orang kapal dan nanyain lagi. Bentar ya. Iya, orang kapalnya udah nanyain udah sampai mana, saya bilang jam 3, belum jam 3. Ya, orang Taiwan itu soalnya disiplin tepat waktu ya, kayak orang Jepang ya, makanya mereka belajar banget sama Jepang dibanding belajar sama saya sana. Tapi ada minusnya. Minusnya itu kita sekarang di Indonesia banyak cari barang elektronik, banyak barang China, murah sih ya. Tapi kalau barang-barang elektronik itu sebenarnya bagusnya dari mana? Dari Taiwan. Cuman harganya mahal. Karena ya salah satunya dikerjain ya. Dari sananya dikerjain juga. Kita nggak bisa gampang keluar barangnya. Ya, tapi kalau misalnya ya. Jadi cara orang Taiwan ngakalinnya gimana? Dia buka pabriknya di China. Dia buka pabriknya di China, ekspornya langsung dari sana ke luar negeri. Jadi ngakalinnya mereka begitu, kerjasama dengan orang China di sana. Jadi nggak bisa untung sendiri. Ya, makanya China-nya maju, udah Taiwan yang bikin China juga dapat duitnya lagi. Iya. Jadi yang di sini stuck aja. Ya, bahkan orang sini pun ngomong apa namanya, buat sukses itu di Taiwan itu susah, tapi hidup pasti nyaman. Kenapa? Karena minimal gajinya aja kita kerja per bulan ya, orang-orang kantoran lah biasa ya. Kantoran atau kerja pabrik atau kerja apapun, sebulan itu penghasilan mereka itu 30 sampai 35 ribu, sekitar 15 juta sampai 17 juta kurang lebih per bulan. Tapi mereka Anak kosan apa, apalagi yang anak-anak mudanya yang umur 40 ke bawah sekarang, tipenya itu udah nggak kepengen beli rumah, karena rumah di Taipei itu harganya ya, kita bisa kalau rupiahnya itu sekitar 4 sampai 5 miliar di Taipei. Itu tipenya studio. Iya, kita kalau punya duit 4 sampai 5 miliar di Indonesia, saya pindah ke Jogja bikin kos-kosan. Ya, pensiun dini saya, ya. Di sini cuma dapat 1 kamar tipe studio. Jadi mereka nggak